Pagi Businesspreneur semuanya. Ketemu lagi nih dengan saya Melisa di Business Q&A Business ID di hari Rabu ini nih sebelum masuk libur lebaran ya. Nah, di sesi ini kita akan sesi tanya jawab langsung bersama Pak Budi Isman. Nah, jadi di sesi ini teman-teman bisa tanya jawab, dan hari ini kita ada topik yang spesial banget nih. Bagaimana kapan seharusnya kita melakukan diversifikasi usaha. Nah, jadi ini juga banyak pertanyaan nih dari businesspreneurs ya. Kapan sih saya tuh harus diversifikasi usaha? Nah, jadi di sesi ini Pak Budi akan sharing dulu di kurang lebih setengah jam, kemudian kita akan masuk ke sesi pertanyaan di setengah jam berikutnya gitu. Oke, sambil kita menunggu businesspreneurs yang lain untuk join dan kita connect ke Pak Budi, mau sapa teman-teman dulu nih. Pagi semuanya. Boleh ditulis di kolom komen nih teman-teman, dari mana aja nih. Nah, sambilan juga saya mau menginfokan bahwa untuk bisnis forum di hari Sabtu ini itu kita liburkan dulu dalam rangka libur lebaran, dan kita akan ada lagi di Sabtu depan tanggal 22 Mei. Nah, bisnis forum yang tanggal 22 Mei itu akan seru banget nih, kita bersama Mas Dodi Zulkifli. Mungkin teman-teman juga banyak yang kenal ya. Nah, jadi yang bisnis forum minggu ini kita libur dulu. Dan untuk teman-teman yang ingin akses tayangan ulang bisnis forum atau rekamannya, teman-teman bisa download aplikasi Business ID. Udah pada download belum nih? Nah, downloadnya gratis, teman-teman bisa login dan bisa akses banyak video rekaman bisnis forum dan video lainnya dari Pak Budi secara gratis di aplikasi kita, dan juga ada e-course yang teman-teman bisa akses juga secara lifetime atau seumur hidup di e-course di aplikasi kita. Oke, kita connect dulu ya ke Pak Budi. Oke, yang join pada di mana nih? Tangerang Selatan, Tangerang, Kota Bogor hadir. Pagi Pak Budi. Pagi Melisa, apa kabar? Baik Pak, Pak Budi apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Pagi semua teman-teman, udah banyak hadir nih. Ya. Kalau yang hadir itu hebat pagi ini, berarti luar biasa keinginannya. Wah, ada Mas Bimo nih juga hadir nih. Mana expert? Ya, ini terakhir ya sebelum Lebaran ya. Saya dengar tadi semalam ya sudah ditetapkan besok Lebarannya. Jadi pagi ini masih bisa lah 1 jam kita kumpul-kumpul, diskusi, mungkin kasih sedikit bahan sebelum libur ya. Nah, kemudian pikir-pikir nanti mudah-mudahan setelah Lebaran teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi. Yes, betul sekali Pak Budi. Luar biasa nih teman-teman, Pak mungkin udah masuk hawa liburan ya Pak ya, tetap semangat nih untuk belajar. Ya. Oke, ya kita langsung mulai saja Pak Budi. Pagi bisa. Ya. Kita seru banget. Kapan saya harus melakukan diversifikasi usaha? Nah, ini seperti yang banyak teman-teman tanyakan juga ya. Nah, jadi Pak Budi akan menjelaskan, dan teman-teman kalau punya pertanyaan silahkan langsung tulis di kolom komen atau di bagian question atau di bagian pertanyaan untuk kita bahas bersama. Oke, silakan Pak Budi. Ya, oke. Selamat pagi semuanya, teman-teman yang sudah hadir. Tentunya senang sekali masih bisa kita berkumpul ya hari ini, mungkin yang terakhir untuk sebelum libur ini. Selamat pagi semuanya juga yang sudah hadir. Ada Kang Dewa juga hadir kayaknya nih. Tadi ada Mas Bimo juga. Nih
Jadi pagi ini topik, walaupun ini sebetulnya bisnis Q&A ya, tetapi kita usahakan setiap bisnis yang bisa sedikit kita bahas supaya teman-teman juga bisa bertanya, mungkin malah memprovokasi pemikiran-pemikiran. Nah, mungkin di beberapa feed dan posting saya selama beberapa minggu ini banyak sekali saya posting ya soal strategi, soal strategic decision ya, keputusan-keputusan strategis, kemudian juga soal diversifikasi ya. Nah, diversifikasi sebuah usaha itu kan adalah sebuah keputusan yang strategis istilahnya ya, yang akan berdampak jangka panjang kepada bisnis kita. Nah, oleh karena itu perlu dipertimbangkan oleh teman-teman kalau teman-teman ini pengen diversifikasi usahanya. Makanya kita coba topik pagi ini kita bilang ya kapan sih sebetulnya ya kita diversifikasi? Apakah kita perlu diversifikasi? Kalau iya, kapan kita diversifikasi? Apa kira-kira mungkin syaratnya? Nah sebetulnya pelajaran ini ada di workshop saya Triple Value ya, Triple Value Your Business ya. Ada workshop yang memang by invitation only ya, atas undangan saja ya teman-teman yang itu. Nah di situ sebetulnya bagaimana kita menaikkan nilai usaha atau nilai bisnis kita. Nah salah satunya adalah strategi kita untuk bertumbuh itu menentukan juga tentunya nilai dari bisnis kita. Nah untuk tumbuh itu ya, itu macam-macam caranya kan ya. Nah, biasanya kan pada umumnya orang belum memikirkan diversifikasi usahanya kalau dia masih bisa tumbuh dengan bisnis intinya sekarang ini. Itu betul syaratnya, Melissa. Nah, cuman kadang-kadang yang banyak saya yang dapati ya selama sejak saya pensiun tahun 2010 ya, kemudian membantu teman-teman para entrepreneur selama 11 tahun ini, saya lihat teman-teman ini cepat sekali melakukan diversifikasi ya, diversifikasi usahanya. Nah, apa sih diversifikasi usaha ya? Biasanya diversifikasi usaha itu definisinya adalah kita mencari pertumbuhan baru dari bisnis kita yang keluar biasanya dari bisnis intinya ya. Jadi istilahnya itu mereka tidak lagi berkembang secara organik ya dengan bisnis intinya, tapi keluar dari bisnis intinya. Nah, walaupun di dalam posting saya kemarin diversifikasi itu kalau secara sederhana ya sebetulnya banyak ya jenis diversifikasi, tapi saya bagi dua aja dulu. Ada yang namanya diversifikasi vertikal ya, yang namanya itu vertikal itu adalah diversifikasi di mana kita mungkin melihat perkembangan bisnis kita itu atau pertumbuhannya itu bisa kita dapatkan dari misalnya kita membangun bisnis ke hulu atau ke hilir ya. Jadi misalnya ke hulu itu ke bahan bakunya, ke raw materialsnya, atau ke hilirnya mendekatkan ke konsumen misalnya ya. Itu salah satu cara ya, untuk kita mengembangkan bisnis kita. Berarti kita sudah keluar dari jalur inti kita. Yang kedua adalah secara horizontal nih. Horizontal itu melebar istilahnya ya. Kalau tadi itu vertikal itu bisa ke belakang, bisa ke depan. Ya. Kalau horizontal itu yang banyak kita temui istilah konglomerat ya, konglomerasi ya. Karena diversifikasi yang horizontal atau kita keluar dari bisnis inti kita secara horizontal itu biasanya itu tidak saling berkaitan bisnisnya gitu ya, atau mungkin kalaupun berkaitan jauh sekali misalnya. Nah itulah konglomerasi atau konglomerat itu biasanya kan seperti itu ya. Jadi contohnya kalau yang konglomerasi itu kan misalnya kita ada bisnis makanan, setelah itu kita ada bisnis transportasi, kita ada bisnis misalnya apalagi misalnya fashion misalnya ya, habis itu kita punya properti misalnya. Jadi itu ya kalau dicari-cari hubungan sih ada aja sih, ya kan orang mencari-cari pembenaran untuk melakukannya, lalu dia mengatakan
Apa hubungannya makanan dengan properti? Ada Pak, nanti kan properti itu kan bisa untuk karyawan saya nantinya kalau dia perlu rumah kan, jadi dia bisa beli dengan saya. Ya dihubung-hubungkan sih bisa aja gitu ya. Tapi sebetulnya tidak ya. Nah sedangkan kalau tadi diversifikasi yang vertikal, tadi itu ke hulu atau ke hilir itu, nah itu biasanya masih dekat hubungannya dengan bisnis intinya. Jadi misalnya kita maksudnya ke bahan bakunya ya. Ada posting saya kemarin kan, kalau kalau kita punya Coca-Cola apa yang terjadi gitu ya. Jadi kalau kita yang punya Coca-Cola mungkin kita sudah punya pabrik kaleng, pabrik gula, kebun tebu, ya mungkin bisnis transportasi, ya. Padahal kalau Coca-Cola nggak ada sama sekali itu. Ya. Nah tapi itu kan misalnya Coca-Cola punya pabrik gula itu ke hulu dia, kan itu ya. Dia larinya ke hulu. Atau misalnya bisa aja kemarin itu saya kasih contoh Greenfield misalnya, awalnya kan cuman peternakan sapi perah ya, kemudian dia masuk ke hilirnya, jual susunya yang branded. Nah sekarang masuk lagi ke cheese misalnya, yogurt ya. Nah, bisa saja dia masuk lagi ke toko-tokonya gitu, dia bikin toko sendiri misalnya. Itu ke hilir namanya ya. Nah itu kan secara umum itu dia. Nah cuman yang lebih penting bagi saya yang ingin saya sampaikan pagi ini sebetulnya adalah apa sih sebetulnya, kenapa sih kita harus mulai keluar dari bisnis inti yang kita sedang garap ini. Nah kan biasanya kan kalau memang potensi yang bisnis intinya itu sudah hampir habis ya. Baru kita melakukan diversifikasi. Biasanya seperti itu. Secara umum logikanya kan begitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita masih kecil gitu ya, apalagi masih kecil ya, di mana sumber daya kita, baik waktu, dana, uang ya, dan segala macamnya itu masih sangat terbatas ya. Bayangkan kalau kita belum selesai pekerjaan yang A, kita sudah masuk ke pekerjaan B. Habis itu belum selesai B, masuk lagi pekerjaan C gitu ya. Nah sehingga biasanya itu menjadi tidak fokus atau sumber daya kita itu terbagi terlalu tipis untuk setiap project atau bisnis yang ingin kita lakukan. Nah saya tidak mengatakan itu tidak bisa berhasil sih ya. Mungkin aja teman-teman bilang, oh dia aja bisnis A itu Pak, itu berhasil tuh. Oke, ya, mungkin ada yang bisa berhasil, tapi berapa banyak sih yang bisa berhasil seperti itu. Nah kita kan cerita yang mayoritas dulu nih. Kalau soal cerita semuanya mungkin ya mungkin aja sih, nggak ada yang nggak mungkin ya, betul. Jadi saya juga tidak mengatakan konglomerasi itu salah ya. Itu kan pilihannya, strategi. Itu makanya strategic decision ya. Keputusan strategis yang harus ditentukan oleh Anda sebagai founder, atau sebagai owner, atau sebagai CEO-nya. Ada yang harus menentukan arah dari bisnis Anda itu maunya kemana gitu. Karena keputusan-keputusan strategis itu yang akan membuat Anda berhasil atau tidak nantinya gitu ya. Jangka panjang ya kita cerita ya, bukan jangka pendek ya kita ceritanya. Nah, jadi kapan sih misalnya ya kita boleh melakukan. Jadi kalau saran saya kembali ya, ini tidak ada teorinya ya, tidak ada juga matematisnya. Ini hanya pengalaman saya. Baik selama 35 tahun saya menjalankan bisnis-bisnis ya, yang memang besar-besar sih, beda ya memang dengan teman-teman, tapi 11 tahun saya membantu teman-teman yang UMKM, yang entrepreneur kecil-kecil. Jadi saya juga punya pengalaman cukup banyak gitu untuk membantu teman-teman itu dan melihat itu. Makanya saran saya adalah coba pelajari terus ya. Kalau misalnya kita belum sulit berkembang di bisnis kita yang sekarang, biasanya bukan karena tidak punya potensinya untuk berkembang di sana. Itu biasanya yang saya lihat itu. Karena kalau bisnis UMKM itu terlalu kecil untuk tidak bisa berkembang gitu. Ya. Lain kalau bisnis kita, kalau kita punya bisnis misalnya ya sudah 10 triliun misalnya ya. Wah, udah sulit Pak untuk tumbuh Pak di bisnis ya di bisnis inti saya.
Kalau dia sudah punya 10 triliun atau 1 triliun misalnya ya, ya mungkin masih masuk akal bagi saya. Tapi kalau bisnisnya baru cuman ya 1 M sebulan, 5 M sebulan, 10 M sebulan misalnya ya, masih terlalu kecil untuk tidak punya potensi di bisnis itu. Apapun bisnisnya gitu. Jadi kita nggak usah cerita di Smart Business Map itu kan ada ya, di pertanyaan nomor 4 kalau nggak salah saya itu yang how big is the market. Ya kan? Selalu kita pertanyakan, seberapa besar sih? Kalau Anda UMKM, ya harusnya Anda harus tahu juga seberapa besar sih. Tapi untuk keluar langsung dari jalur Anda, ya, untuk diversifikasi, karena alasannya tidak potensi lagi, itu menurut saya nggak masuk akal. Gitu. Nah, jadi sebetulnya yang harus kita perhatikan adalah apa sih penyebabnya kita bisnis inti kita itu gitu. Itu harusnya. Nah, kalau saya sih selalu yang jadi pemikiran dasar saya selalu Smart Business Map itu dengan 12 pertanyaan itu gitu. Itu menjadi checklist saya selalu gitu. Itu saja yang 12 itu dulu yang saya perbaiki terus dulu gitu ya. Ya, jadi kalau potensinya ya, jadi diversifikasinya. Nah, kalau memang kita betul-betul sudah nggak bisa lagi di sana gitu ya. Nah, mungkin baru ya kita mungkin boleh ya atau mau untuk diversifikasi. Nah, kalau mau diversifikasi pun ya, saya sarankan ya kembali cobalah diversifikasi itu misalnya yang masih ada hubungannya dengan bisnis inti kita gitu. Nah, sebetulnya di Smart Business Map itu ada ya setelah pertanyaan nomor 5 sebelum masuk pertanyaan nomor 6 ya di Smart Business Map itu ada kalau seandainya playing field istilahnya ya, di mana kita bermain di bisnis kita kategori itu sudah sulit kita untuk mengembangkan atau bisnis kita tidak bisa berkembang di situ. Maka ada 3 strategi yang simple ya, secara sederhana ya. Saya buat sesederhana itu Smart Business Map itu. Satu adalah yang namanya tadi divergent. Divergent itu adalah memperlebar kategori kita ya. Jadi kita nggak masuk ke kategori lain dulu gitu, tetapi kita perlebar kategori kita ya. Jadi contohnya apa? Memperlebar kategori itu. Jadi masih di bisnis inti tapi memperlebar. Itu yang saya kasih contoh, misalnya yang simpelnya itu Coca-Cola misalnya ya. Kalau dulu Coca-Cola itu bisnisnya minuman berkarbonasi gitu ya, atau soda ya. Minumannya itu aja dulu. Coca-Cola itu 135 tahun loh ya. Jadi bayangkan itu, nggak lari dia kemana-mana gitu. Nah, cuman dia perlebar aja itu. Jadi selama 135 tahun, dia masih tetap bermain di kategori yang sama, tapi dia perlebar aja. Nah, tadinya itu dia hanya bermain di soft drink, misalnya berkarbonasi, misalnya satu brand aja Coca-Cola. Kemudian dia punya, setelah itu dia ada Sprite, ada Fanta, tapi masih di minuman berkarbonasi gitu. Ya kan itu. Cuma bedanya adalah beda apa namanya ya, beda target segmen marketnya beda misalnya ya, walaupun value-nya tetap sama ya, DNA-nya tetap sama. Nah, kalau dia lihat misalnya minuman berkarbonasi itu lama-lama kemungkinan besar sudah habis potensinya atau mendekati habis, dia perlebar tuh kategorinya. Misalnya waktu saya di Coca-Cola dulunya misalnya, tahun berapa itu 90 akhir itu kita memutuskan untuk masuk ke air mineral gitu karena itu yang paling besar kategorinya, tapi masih berhubungan dengan minuman gitu. Jadi kalau tadi itu yang kita dibuat, jadi kategorinya itu minuman jadinya gitu, jadi besarnya kategorinya itu ya. Minuman itu kan macam-macam, bisa air putih, air mineral, bisa teh, bisa kopi, bisa minuman soft drink, bisa jus, bisa susu dan segala macamnya kan gitu. Nah, tadinya dia hanya bermain di satu yang kecil itu aja, tapi sekarang dia perlebar, itu namanya divergent ya. Sama kayak saya kasih contoh taksi Bluebird misalnya, dulu awalnya taksi aja Bluebird kan itu ya. Setelah itu dia bermain, dia perlebar kategorinya. Taksi mewah, Silverbird misalnya. Taksi yang khusus untuk misalnya orang banyak, ada Big Bird gitu ya, busnya gitu ya.
Kemudian transportasi dia masuk. Jadi ujung-ujungnya dia perlebar larinya menjadi kategori transportasi, bukan taksi saja. Jadi taksi itu hanya bagian misalnya dari misalnya transportasi gitu ya. Nah, jadi itu divergent. Nah, jadi kalau Anda pun mau misalnya diversifikasi, mungkin cara yang awalnya yang paling baik menurut saya untuk teman-teman supaya aset-aset, pengetahuan, sumber daya kita yang selama ini kita sudah bangun, itu masih terpakai gitu. Tapi kalau Anda bisnis makanan, Anda sudah ahli di bisnis makanan, tiba-tiba Anda masuk ke trucking gitu ya, untuk truk ya. Ya mungkin nggak ada manfaatnya pengetahuan Anda di bisnis makanan, nggak banyak lah misalnya ya. Untuk membangun bisnis trucking. Jadi sehingga sayang dong misalnya ya. Nah, jadi itu contohnya. Nah, yang kedua yang bisa Anda lakukan sebetulnya di Smart Business Map itu juga ada disebutkan bahwa kalau Anda nggak bisa divergent, malahan kebalikannya. Mungkin namanya convergent. Nah, convergent itu artinya mempersempit kategorinya, kebalikannya dari itu gitu. Jadi kebalikannya. Jadi kadang-kadang banyak sekali teman-teman yang saya lihat ya selama 11 tahun ini saya coba bantu waktu itu. Waktu mereka memilih kategorinya terlalu lebar gitu ya. Misalnya dia bisnis kesehatan gitu ya. Oh, kesehatan itu kan lebar sekali. Atau misalnya makanan gitu ya. Lebar. Nah, begitu dia persempit kategorinya, dia lebih spesialisasi, malah dia bisa berkembang gitu. Karena dia lebih dikenal, lebih mudah dia dikenal karena dia menjadi spesialis misalnya gitu ya. Nah, kalau dua-dua itu enggak, baru pivot namanya. Pivot itu berarti keluar dari jalur bisnis intinya gitu ya, masuk ke bisnis yang hubungannya dengan bisnis intinya mungkin nggak terlalu banyak gitu ya. Nah itu di Smart Business Map itu ada ya caranya. Nah di dalam workshop saya di Triple Value itu memang memperdalam itu ya, kita membahas lebih dalam lagi karena banyak sekali misalnya. Jadi pertumbuhan diversifikasi itu ada yang misalnya diversifikasi terkonsentrasi, bisa juga tadi itu horizontal diversifikasi, vertikalnya gitu ya, konglomerasi ya. Ada lagi misalnya apa ya namanya ya, ya kalau tadi itu vertikal itu kan ada hulu, ada hilirnya gitu ya. Tapi ya selain dari tadi itu yang divergent, convergent misalnya di Smart Business Map itu gitu ya, sebetulnya bisnis intinya itu saja ya. Kalau dilihat, kalau kita tahu ya secara sederhana rumus-rumusnya omset itu, revenue itu, lalu kita utak-atik di sana itu, mungkin sudah itu saja mungkin sudah dapat bayangan bahwa dia masih banyak loh ya. Jadi contohnya tadi itu saya juga di postingan saya banyak tuh saya sampaikan. Revenue atau omset itu datangnya hanya dari volume penjualan kita dikali harga. Kan itu omset revenue. Ya kan itu ya. Nah katakanlah kita nggak utak-atik dulu harganya. Ya supaya, karena bagi saya mengutak-atik harga itu, menaikkan harga untuk menaikkan omset itu riskan sekali. Ya riskan sekali. Jadi katakanlah kita tinggalkan dulu soal harga itu. Kita bermain di volumenya aja. Jadi bagaimana kita menjual lebih banyak volumenya ya, supaya orang mengkonsumsi lebih banyak produk atau jasa yang kita tawarkan ke mereka. Nah, volume itu kan secara sederhana di Smart Business Map juga ada. Di mana-mana saya juga menyampaikan secara sederhana aja, nggak usah kita pakai teori terlalu banyak. Hanya didapatkan dari horizontal dan vertikal, kan itu sebetulnya. Horizontal, vertikal, kan itu. Nah, horizontal itu apa? Anda menambah customer baru atau customer lama membeli lebih banyak. Kan gitu aja. Nah, cuman horizontal konsumen ini, horizontal dan vertikal ini, kalau kita pecah lagi, bisa juga ya kita menggarap konsumen yang sama, segmen yang sama, pengembangan pasar. Pengembangan pasar. Nah, misalnya pengembangan pasar itu istilahnya saya itu penetrasinya jadi pasar itu ya mungkin belum cukup dalam, atau bisa juga di pasar yang sama kita mengembangkan produknya gitu ya. Jadi produknya ditambah
di pasar yang sama, gitu ya. Sehingga dengan produk yang baru, ya, bisa saja kita mendapatkan customer baru, atau kita bisa juga customer lama akhirnya membeli lebih banyak dengan produk yang baru gitu. Jadi banyak caranya gitu ya. Belum lagi kita cerita soal channel distribusi yang baru dan yang lama. Belum kita cerita soal pasar baru, daerah lama gitu. Padahal bisnisnya itu juga gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Itu aja mungkin belum habis-habis. Yang ngapain mikirin diversifikasi kan itu ya. Nah, jadi diversifikasi itu hati-hati saja menurut saya ya. Intinya kan itu ya. Agar tadi itu supaya sumber daya yang kita punya itu tidak terlalu tipis, dibagi-bagi ya ke seluruh bagian dari bisnis kita itu, yang akhirnya membuat ya kita tidak terlalu apa ya namanya ya, tidak fokus, sehingga bisnis kita juga tidak tajam gitu ya. Mungkin itu dulu membuka pemikiran saya pagi ini, Melisa ya, supaya kita bisa berikan kesempatan ke teman-teman untuk bertanya dan juga diskusi. Silakan Melisa. Oke, baik. Thank you Pak Budi. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung boleh tulis di kolom komen untuk kita bahas bersama ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Fitri pribadi. Mungkin tadi sebenarnya udah dibahas juga di penjelasannya Pak Budi. Di usia berapa tahun bisnis dianjurkan untuk melakukan diversifikasi yang aman, horizontal atau vertikal? Ya, sebetulnya tadi itu tidak ada rumusnya tahun keberapa ya. Kalau memang nggak perlu, Coca-Cola 100 tahun nggak pernah dia masuk ke bisnis yang lain gitu ya. 135 tahun gitu, masih di bisnis minuman aja dia, nggak ada dia kemana-mana. Jadi tidak ada rumusnya itu ya. Tapi kalau kita, makanya di Smart Business Map yang kita ajarkan pertama kali sebelum pertanyaan nomor 1 itu kan pemilihan kategori bisnis kita. Makanya itu penting banget gitu. Jadi kalau kita masalah memilih kategorinya, ya mungkin kategori yang lagi gitu. Jadi mungkin di awal-awal mungkin kita salah set, mungkin di tahun pertama kita perlu mungkin merubah malah strategi kita, mungkin perlu diversifikasi, bisa aja kan gitu ya. Tapi ya tadi itu yang saya sudah jawab tadi itu, biasanya teman-teman ini kalau masih bisnisnya kecil ya, UMKM di bawah 50M setahun lah misalnya ya. Even menurut saya kemarin itu kan saya menantang teman-teman itu, even yang 500M aja menurut saya masih terlalu kecil untuk pasar, sehingga kita sudah langsung diversifikasi ya. Jadi saya ingat waktu itu misalnya grup Agrinesia ya, Mas Anggara sama Rizka gitu ya, itu mereka sudah waktu itu sudah di atas 500M aja. Saya minta supaya tidak diversifikasi kemana-mana gitu. Masih banyak sekali potensi yang belum tergarap gitu ya. Jadi akhirnya ya mereka akhirnya fokus gitu ya. Sehingga bisa berkembang lagi ya. Sebab kalau enggak tuh wah bisa-bisa orang mungkin baru 100M aja setahun ya sudah diversifikasi kemana-mana dia kan gitu. Jadi bukan tahunnya yang menjadi anunya, tapi memang sudah tidak punya potensi lagi, nggak digarap. Jadi tadi itu sudah kita garapkah omsetnya tadi itu ya secara horizontal dan vertikal, konsumennya. Sudahkah kita coba product development atau market development di pasar yang sama dan segmen yang sama? Sudah pernahkah kita mencoba misalnya strategi melakukan perubahan di channel distribusi dan salesnya, baik yang baru maupun yang lama? Sudah pernahkah kita masuk ke pasar yang baru? Ya, atau misalnya, jadi ada orang misalnya dia mungkin di Tegal, katakanlah misalnya ya, dia bisnisnya di Tegal. Lalu dia mengatakan, Pak, waduh saya sudah habis di pasar saya, maka saya diversifikasi. Loh kenapa bisnis diversifikasi? Ya sudah nggak ada lagi Pak, semua orang di Tegal udah beli produk saya gitu. Lah kan baru Tegal baru. Nah, kan itu. Purwokerto belum, Cilacap belum, Surabaya belum, Semarang belum misalnya. Itu kan strategi pengembangan dari areanya kan gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat ini terlalu sempit gitu.
Dan itu yang saya bilang tuh, kalau kita hanya melihat dari kacamata itu, jadi seolah-olah kita harus diversifikasi. Nah, padahal kan tidak. Gitu. Oke, Pak Budi. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ismadi. Ya. Ada istilah BCA model dan Samsung model. Menurut Bapak, model mana yang paling tepat? Saya nggak tahu maksudnya BCA model, Samsung model. Mungkin yang seperti yang saya sampaikan tadi itu, kan tuh, kalau BCA, kalau dia cerita soal diversifikasi, BCA itu dia diversifikasinya itu vertikal. Bisnis inti yang paling besar itu adalah bank BCA-nya. Tapi dia punya juga insurance-nya BCA misalnya, multi finance-nya BCA misalnya, tapi masih di finance. Nah, jadi tadi itu, kalaupun dia mau memperlebar kategorinya, masih di urusan keuangan gitu. Nah, itu contohnya. Sedangkan Samsung, ya itu seperti banyaknya perusahaan-perusahaan besarnya Korea, mirip dengan perusahaan-perusahaan besar Indonesia, itu konglomerasi gitu. Bisnisnya macam-macam, ini itu ya. Nah, jadi seperti Hyundai, Samsung, LG itu konglomerat semuanya. Jadi bisnisnya bisa saja tidak berhubungan satu dengan lainnya gitu. Nah, tidak ada yang baik dan buruknya. Tidak juga saya mengatakan ini yang benar atau tidak. Tidak sama sekali. Itulah gunanya, yang menentukan itulah senior manajemennya, CEO-nya, tim manajemen seniornya, atau owner foundernya yang akan menentukan arahnya mau kemana gitu. Nah, itu preferensi masing-masing dan situasi masing-masing gitu. Kalau saya kebetulan, ya mungkin saya lebih suka ya lebih ke fokus di satu bidang. Kalaupun memang mau diversifikasi, saya lebih suka yang vertikal ya, hulu hilir dibandingkan yang horizontal. Kecuali Anda investor. Ya, kalau Anda investor ya boleh bebas ya, Anda mau invest di mana saja kan, ya Anda punya bisnis di mana aja. Tapi kalau Anda yang akan menjalankan bisnis itu dalam grupnya Anda, itu yang jadi persoalan bagi saya. Yes. Oke, Pak Budi, makin seru nih pertanyaannya, banyak dari teman-teman. Lanjut ke dari Eko DP. Apakah dengan menambah produk kita melakukan diversifikasi, Pak? Menambah produk belum diversifikasi. Ya, asal produknya ya di kategori yang sama ya. Ya, kalau kita produknya makanan, lalu kita tambah produknya pesawat terbang, ya itu beda kan ya. Itu produk juga gitu. Kalau produknya sama, berarti kita menambah varian produk. Itu namanya product development, ya pengembangan produk. Jadi kita mencari sumber pertumbuhan baru dengan mengeluarkan produk yang baru. Nah, itu belum diversifikasi namanya ya. Oke, selanjutnya dari Dani Lim. Bagaimana meningkatkan jumlah konsumer pembeli produk kita? Mungkin tadi dari volume, harga, gimana nih untuk naikin volume? Iya kan tadi itu kan menaikkan sales. Betul, menaikkan volume, ya, menaikkan volume, meningkatkan jumlah konsumer, itu berarti kan mengakuisisi konsumen baru kan ya. Nah, mengakuisisi konsumen baru itu tentunya ya mulai lagi dari awal sih sebetulnya gitu ya. Jadi secara sederhana kembali sebetulnya banyak sekali caranya. Kalau mau yang lebih ribet banyak gitu ya. Kalau saya dulu ya di perusahaan-perusahaan saya lama itu kita ada namanya marketing 360 derajat namanya ya, 360 marketing gitu ya, yang harus kita aktivasi semua kegiatan marketing itu supaya kita bisa menambah konsumen kita. Berarti kita melakukan strategi horizontal dong. Nah, strategi horizontal ya sama aja. Kalau tadinya misalnya nah, kita terus harus berkomunikasi ya, selama ini mungkin ada orang yang belum tahu kita punya produk, berarti dia harus tahu. Artinya apa? Membangun awareness, membangun kesadaran orang. Misalnya lewat apa? Macam-macam. Bisa lewat iklan, bisa kita lewat komunitas, bisa lewat peer to peer, bisa word of mouth gitu ya, bisa lewat sosial media, bisa radio, bisa TV, macam-macam. Intinya adalah apa?
orang yang tadinya tahu produk kita cuma 100 orang, sekarang 1000 orang tahu. Sehingga kemungkinan orang itu untuk membeli atau mencoba produk kita, kalau 100 dibandingkan 1000, ya pasti akan lebih banyak 1000. Itu contohnya aja. Jadi sebetulnya logikanya kan sederhana aja tuh. Nah, cuman kalau Anda mau belajar bagaimana copywriting-nya, kan panjang lagi. Copywriting-nya bagaimana, Pak? Buat iklannya bagaimana? Wah, itu panjang itu. Dan juga, ya mungkin banyak lagi teman-teman yang lebih jago lah soal itu. Gitu ya. Oke, Pak Budi. Kita selanjutnya dari copywriting. 12 checklist, ini SBM ya. 12 checklist sudah pernah diposting juga nggak, Pak Budi? Sudah ada. Ada ya. Anda ya sebetulnya nggak, kalau melihat postingnya aja, buka itu di bisnis.id ya, SBM-nya itu. Kalau cuma buka-buka aja, checklistnya itu ya nggak ngerti juga, percuma juga gitu. Benar. Untuk teman-teman yang ingin belajar, ada 12 checklist atau 12 pertanyaan di Smart Business Map atau SBM. Teman-teman bisa ke website atau aplikasinya Business ID. Itu udah dijelaskan secara mendetail ya dengan oleh Pak Budi. Itu step by step-nya gitu. Jadi teman-teman bisa memahami dari masing-masing pertanyaan itu, dari 12 pertanyaan yang ada. Oke, lanjut ke Atia Bakery. Bagaimana menghadapi kompetitor yang semakin banyak, Pak? Ya, kompetitor itu tidak bisa kita hindari. Ya. Nggak mungkin kita bermain sendirian di kategori atau di bisnis itu, sudah pasti. Jadi kalau Anda mau menghindari kompetitor, nggak usah berbisnis gitu. Cuman kan kembali ya, seperti yang saya sampaikan. Pertama, ya, Anda harus punya pembeda, diferensiasi dibandingkan dengan kompetitor Anda. Sederhananya itu aja, kan gitu ya. Sederhananya itu. Makanya di Smart Business Map di pertanyaan nomor 6 itu, ya, why do people choose you? Kenapa sih orang memilih Anda? Kan gitu. Dibandingkan kompetitor Anda. Nah, kalau Anda tidak ada alasannya, lalu Anda sama aja dengan kompetitornya, akhirnya ya yang paling murah yang dicari. Dan kalau Anda tidak yang termurah, ya mungkin Anda tidak akan dicari orang akhirnya, kan gitu. Jadi bagaimana kita secara sederhananya, ya kembali saya katakan, bagaimana kita membuat produk jasa kita itu ya punya diferensiasi yang kuat, berarti unik, dan sekaligus relevan untuk segmen konsumen yang kita layani. Jadi kalau kita sudah punya yang unik dan relevan, ya pembedanya itu, ya produk dan jasa itu di mata konsumen yang kita tuju itu sudah kemenangan pertama Anda dibandingkan kompetitor. Nah, ya tentunya ya, dan itu tentunya harus diperbaiki terus-menerus karena pasti kompetitor juga akan memperbaiki diri dan ya supaya mereka juga akan, misalnya contohnya kemarin saya kebetulan mentoring ya dengan direksinya Danone Aqua misalnya ya. Waktu itu kita diskusi soal misalnya pengaruh kompetitor yang paling kuat sekarang itu Le Mineral itu kan ya, Le Mineral itu Aqua itu, karena mereka agresif sekali, iklannya agresif ya, mereka juga agresif melakukan inovasi ya kan itu. Iya dong. Walaupun rajanya masih Aqua, sekarang ini pun nggak mudah untuk menumbangkan mereka. Cuman kalau mereka nggak hati-hati, lama-lama market share mereka tergerus juga gitu, keambil juga kan gitu ya. Jadi mereka juga harus melakukan perlawanan kan gitu ya. Jadi perlawanannya macam-macam, bisa perlawanan soal komunikasi, bisa perlawanannya lewat inovasi, bisa juga perlawanannya mempertajam kembali perbedaan dan uniqueness-nya dia gitu ya. Banyak hal yang dilakukan gitu. Oke. Nah, itu tadi juga menjawab pertanyaan dari Chandra Sena nih, Pak. Perdagangan telur ayam, bagaimana cara meningkatkan omset dari persaingan yang sangat ketat. Oke, selanjutnya dari Redesign Studio Indonesia. Oh ya, ada Kang Dewa juga. Halo Kang Dewa. Oke, dari Redesign Studio Indonesia. Apakah konsultan arsitektur bisa diversifikasi juga, Pak? Bila mana bisa, baiknya ke hulu atau ke hilir, Pak? Ya bisa, semua bisnis bisa. Ya sama aja, prinsip dasarnya sama. Ya.
Kalau saya dia kembali ke vertikal bisa, horizontal juga bisa. Nggak ada bedanya. Arsitektur itu kan produk yang dijual itu kan maksudnya jasa yang dia jual ya. Produknya itu kan gambarnya ya, gambarnya jasanya itu ya. Jadi bisa saja dia misalnya dari dulunya hanya arsitektur, sekarang dia vertikal nih. Misalnya vertikalnya kemana? Misalnya, oh dia bikin developer misalnya ya, developer properti, atau dia masuk ke interior design, dia masuk membuat misalnya furniture untuk misalnya produk atau gambar-gambar yang dia buatkan itu misalnya. Bisa seperti itu kan bisa. Oke, selanjutnya dari pertanyaan dari Abang Yoki. Kalau strategi yang dilakukan Coca-Cola Company itu fokus di beverage, tapi ada macam-macam nih Pak. Ada Coca-Cola, Sprite, Fresty, Fanta, Minute Maid. Itu disebutnya product development atau market development, Pak? Itu namanya product development, ya. Tapi sekaligus juga mereka market development juga gitu. Ya, jadi dia memperlebar kategori ya namanya ya. Jadi kategorinya tetap di beverage, beverage-nya dibatasi dengan kata-kata RTD, RTD, ready to drink, jadi minuman siap saji, plus ada lagi dibatasi non-alkoholnya. Jadi dia Coca-Cola hanya bermain di bisnis minuman siap saji, tidak ada alkohol. Nah, itu anunya dia. Itu playing field-nya kalau di Smart Business Map itu. Arena dia bermain. Nah, apapun yang masuk ke dalam itu ya bisa aja dia. Bisa dia masuk ke kopi, bisa masuk ke susu nantinya, bisa masuk ke jus kan sudah ada ya. Nah, itu penambahan kategori ya. Bukan market development gitu, tapi itu product development, tapi bisa saja juga market development juga. Biasanya market development itu akan dilakukan terus oleh Coca-Cola setahu saya gitu. Oke, baik Pak Budi. Nah, teman-teman yang lain yang punya pertanyaan atau kalau masih bingung ini boleh ditulis di kolom komen ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Yudi, Pak. Tadi ada pertanyaan sempat di agak atas nih pertanyaannya. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara strategi dalam menyusun program sales? Saya Yudi dari Fruta Gelato Bali. Nyusun program sales, kurang paham saya sebetulnya, itu terlalu generik ya pertanyaannya ya, bagaimana membuat program sales. Nah ini dia, mungkin saya ingin jawab dulu sedikit. Kalau dulu pengalaman saya ya, kadang-kadang teman-teman ini juga rancu ya kita, banyak orang sekarang ini bilang marketing itu ternyata maksudnya sales gitu ya. Jadi antara marketing dan sales itu mereka tidak bedakan ya. Nah, tapi pengalaman saya selama ini ya, dari awal saya bekerja ya di perusahaan-perusahaan manapun maupun waktu saya belajar pun dulunya di sekolah gitu ya, marketing dan sales itu beda gitu. Nah, jadi yang mana ini pertanyaannya? Jadi kadang-kadang teman-teman maksudnya marketing atau sales nih kan itu ya. Nah, sebab kan ada orang bilang, Pak, saya ada marketing tim saya. Oh, maksudnya sales timnya ternyata gitu ya. Nah, jadi sebab marketing itu biasanya adalah sebuah kegiatan dan aktivitas ya, kita membangun ya, namanya itu adalah membangun program ya yang akan menciptakan permintaan dan demand ya dari konsumen yang kita tuju ya, terhadap produk dan jasa kita. Itu biasanya marketing ya, menciptakan demand itu ya. Nah, sedangkan sales biasanya itu adalah kalau demand itu sebetulnya sudah ada dan keperluannya, needs-nya, kebutuhan itu juga ada, tetap aja orang belum tentu beli kan gitu. Nah, disitulah fungsi orang sales gitu. Orang sales itu memenuhi demand yang sudah ada itu atau keperluannya itu. Jadi bisa aja orang, oh sebetulnya saya butuh ya, tapi saya nggak beli ya. Nah disitulah
perannya orang sales. Nah, itu mungkin dengan copywriting yang tepat, mungkin dengan program yang tepat gitu ya. Sehingga makanya kita misalnya promotion, ya promotion itu sendiri kan sebetulnya bukan hanya soal discount, kasih buy one get one free atau mengasih hadiah. Bukan, promotion itu termasuk komunikasi juga kan itu ya. Komunikasi itu bagian juga dari marketing programnya gitu ya, promotion itu sendiri gitu. Nah, tapi ada promotion yang mungkin langsung berhubungan dengan sales gitu. Sehingga diskon itu misalnya biasanya itu program ya promotion yang langsung berhubungan sales karena objektifnya tujuannya untuk langsung mendapatkan sales gitu. Tapi kalau kita membangun cerita ya kemudian diiklankan misalnya ya itu mungkin tidak mendapatkan sales langsung misalnya. Itu promotion juga sih kan itu ya. Bisa juga kita melakukan promotion misalnya lewat misalnya media, misalnya media massa. Jadi kita mengadakan misalnya konferensi pers misalnya. Lalu kita bercerita soal program kita, bla bla, produk kita segala macam dan tidak menghasilkan sales langsung. Tapi itu bagian dari promotion dan komunikasi kita kan. Tapi misalnya buy one get one free, discount, kemudian kita kasih hadiah. Nah, yang berhubungan langsung dengan sales itu promotion yang salesnya. Nah, kita membuat program itu, ya tadi itu. Ini program yang mana nih? Sales. Oke, kalau sales berarti kalau tahapan intinya ya, tahapan yang sederhananya, kalau Pak Baskoro di path to purchase, istilahnya di modul value creation-nya dia, itu ada path to purchase lebih panjang tuh. Tapi di Smart Business Map, saya menyampaikan secara sederhana aja. Kalau kita mau membangun tentunya mendapatkan sales, tentunya awalnya adalah kita membangun awareness dulu gitu. Ya, logikanya adalah kalau orang nggak tahu dengan kita punya bisnis dan produk, ya bagaimana orang mau beli kan itu. Jadi bangun awareness kan berarti ada komunikasi. Nah kalau itu sudah, berarti bagaimana caranya orang mau coba kan itu. Ya kan makanya trial istilahnya saya bilang. Setelah awareness ada trialnya. Jadi bagaimana membuat orang mau mencoba. Nah disitulah perannya promotion yang berbeda gitu. Jadi misalnya buy one get one free, discount di awal-awal itu supaya orang mau mencoba ya produk kita misalnya. Nah, once orang sudah mencoba produk kita itu dan dia misalnya produk kita sesuai dengan harapannya dia, baik kualitasnya, mungkin value yang diciptakan untuk dia dan segala macamnya, maka di situ mungkin konsumen itu sudah mulai, oh ini produknya cocok nih kayaknya dengan saya. Nah, tinggal bagaimana caranya kita meminta membangun program yang membuat mereka mau repeat order kan, kembali lagi kan itu. Nah disitulah perlunya juga namanya membangun customer ya, namanya retention program ya, bagaimana kita meretain customer kita yang sudah mencoba tadi dan suka, kita retain dia dan dibuat dia menjadi loyal, sehingga menjadi loyal yang advokat, menjadi evangelist lah katanya, banyak kata-kata sekarang ini macam-macam ya. Itu stepnya sih sebetulnya. Dan programnya banyak banget ya bisa dilakukan. Yes. Oke Pak Budi, kita lanjut ke pertanyaan. Ada dari pertanyaan lanjutan dari Bisnis Q&A minggu lalu nih Pak, yang belum kita bahas dari Geprek MT. Selama ini konsumen saya 90% take away. Dan saya ingin meningkatkan untuk yang dine-in, selain take away yang sudah berjalan. Mohon saran Pak, tahapan apa yang harus saya lakukan? Ya pertanyaannya saya bagi bisnis modelnya memang ada dine-in atau tidak gitu. Nah, apakah memang perlu atau tidak? Atau bisnis model kita cukup take away aja kan bisa juga. Tidak harus juga dine-in gitu. Tapi kalau memang Anda sudah memutuskan mau dine-in, ya berarti dine-in itu berarti kan harus ada tempatnya. Kan? Jadi pertama tentunya tempatnya sendiri harus strategik atau tempatnya pas dengan konsumennya kita. Sudah pasti lokasi itu menjadi yang utama. Ya. Yang kedua tentunya, ya tempat kita dine-in itu pun harus didesain sedemikian rupa sesuai dengan segmennya kita itu juga. Jadi pertama lokasinya, katakanlah misalnya gini, contohnya aja yang sederhana aja kembali. Katakanlah kita menyasar ya konsumen yang kebetulan misalnya tingkat ekonominya kelas menengah atau menengah bawah misalnya ya.
Nah, kalau kita taruh itu di mall yang kelas atas, ya mungkin nggak ada orang yang mau beli di sana kan. Karena segmen konsumen kita mungkin tidak belanja atau nggak banyak belanja di situ. Gitu. Berarti kita harus mencari tempat yang sesuai dan dekat dengan konsumennya. Karena dine-in, dine-in itu berarti secara fisik nih. Ya. Jadi berarti kelemahannya offline itu, kan itu. Berarti kan harus orang tuh harus datang ke sana. Berarti harus dekat-dekat dengan tadi itu konsumennya di mana konsumen yang itu berada gitu. Itu satu. Yang kedua, kalaupun ada tempatnya itu berarti didesain orang tempatnya itu supaya pas gitu. Jadi banyak juga yang saya lihat misalnya dulu ada teman saya misalnya dia bangun dia memang segmennya kelas menengah bawah sebetulnya ya. Harganya murah banget sebetulnya ya. Pas lah kalau dari sisi harga gitu ya. Tapi karena intinya dia ingin membuat konsumennya nyaman gitu ya. Walaupun kelas menengah bawah, harganya walaupun murah, sehingga dia membuat desain dari outletnya itu misalnya bagus banget dan mewah gitu. Kesannya mahal gitu. Malahan nggak berhasil karena takut konsumennya yang dituju itu untuk masuk gitu. Nah, jadi itu kan salah juga kan itu. Nah, jadi itu contohnya ya. Dan itu banyak yang terjadi seperti itu. Ya, saya tidak mengatakan tidak seperti itu, bisa aja sih. Ada juga yang berhasil gitu membuat tempat yang lebih nyaman, tapi konsumennya kelas menengah bawah bisa masuk, bisa tergantung tadi itu komunikasinya kita, tergantung cara kita misalnya menarik mereka juga, itu penting. Oke. Satu pertanyaan lagi dari yang bisnis Q&A sebelumnya nih Pak, dari Imad Udin. Kebanyakan bisnis jika dilakukan kerjasama di teman-teman, pasti menemui konflik. Apalagi kalau omset sudah mulai besar. Kelihatan sifat serakah dari masing-masing partner. Untuk mengatasi seperti ini bagaimana ya Pak Budi? Untuk mengatasinya pertama, pilihlah partner yang tepat di awal-awal. Jadi kadang-kadang kan kita ini, kan teman-teman ini kadang-kadang ya saya sadari sih kadang-kadang ya kita ini kan hobinya kan nekat duluan gitu ya, harus cepat ya, betul sih, tapi kadang-kadang kebanyakan nggak mikir juga gitu. Jadi karena saking kepepetnya kita nggak mikir gitu ya, siapa aja lah pokoknya ya, yang penting gue cari partner yang punya duit nih, nah, siapa aja gue terima gitu ya. Padahal kalau kita misalnya dari awal sudah menetapkan kriterianya partner kita itu siapa, karakternya bagaimana, visinya apa, kita harapkan dari mereka itu bagaimana, itu starting point-nya aja untuk rekrutmen partner itu sudah mengurangi kemungkinan persoalan itu. Ya. Nah, bukan berarti waktu pada saat awalnya Anda sudah memilih partner yang tepat tidak akan jadi masalah nantinya, bukan itu. Bisa juga bermasalah juga walaupun sudah tepat di awalnya Anda pilih misalnya. Tapi bagaimana Anda membangun partnership itu juga penting. Kan tidak cukup hanya memilih saja di awalnya. Nah, berarti ada lagi caranya. Ya. Apa itu? Perjanjian, kontrak misalnya ya. Apa sih perannya kita masing-masing? Apa yang boleh, apa yang tidak, harus jelas juga. Itu lebih bagus lagi. Ya. Tapi kadang-kadang kan teman-teman nggak mau, wah ini menyinggung perasaan nih, kayaknya nggak percaya dengan. Kalau kita bisa saling percaya sih nggak masalah gitu. Nah disitulah kita selalu sarankan dengan Mas Bimo nih kan ya, partner kita di Smart Legal ya .id. Ya zaman sekarang ini ya bukannya kita berarti ya. Nah, kalau mungkin zaman dulu, wah kan dosa ya kalau kita udah janji walaupun hanya dengan ucapan misalnya ya. Lah iya, tapi zaman sekarang nggak bisa gitu. Ya kalau bisa ya tulis juga lah gitu ya. Supaya lebih aman misalnya. Itu lebih penting sih bagi saya gitu. Menghindari ya Pak ya, menghindari. Ya menghindari toh. Ya, artinya ya kita nggak pernah tahu toh. Mungkin dia awal-awalnya oke, tiba-tiba dipengaruhi oleh istrinya setelah itu. Karena udah melihat wah ini bagus nih bisnisnya istrinya, atau saya nggak bilang istrinya, atau suaminya, atau anaknya, atau siapapun misalnya. Tiba-tiba dia jadi berubah misalnya. Ya, bisa juga gitu. Betul sekali Pak. Oke, lanjut pertanyaan dari Yuanita Yadi. Ya. Pak, mintanya suami
suami saya punya kandang ayam, saya punya resto. Setiap panen saya stok ayam untuk kebutuhan sampai panen depan. Menurut Bapak, apakah bijak kalau saya juga konsen ke rumah potong? Nah, itu dia saya bilang tadi itu. Udahlah, nggak usah. Yang punya resto, urus resto. Yang punya kandang ayam, urus kandang ayamnya aja. Jadi ahli di masing-masing. Suaminya ahli ayam aja. Kandang ayam itu dan ayamnya. Nah, ya si istri jago di restonya. Sebaiknya gitu, menurut saya sih. Nah, yang susahnya kalau kita ikut campur semuanya, disitulah yang saya bilang akhirnya tidak fokus. Nah, apalagi nantinya, ya, biasanya kan gitu tuh. Nah, kalau kebetulan bisnis ayamnya lagi kesulitan, yang dipakai duit bisnis restorannya. Nah, atau kebalikannya. Nah, itulah kadang-kadang yang bagus, ya, duitnya diperas, lalu mensubsidi yang lagi bermasalah. Nah, yang bermasalah belum sehat, yang sehat menjadi sakit. Nah, akhirnya dua-duanya tumbang. Nah, ini yang saya takutkan kalau kita nggak hati-hati. Oke. Selanjutnya dari Dani Lim. Tips sederhana untuk konsumen akuisisi dan tips untuk retention consumers. Mungkin kalau Pak Daniel belum pernah ikut di SBM, bisa nih di SBM udah dijelasin sangat detail oleh Pak Budi ya. Mulai dari step-stepnya hingga retention customer atau customer relation-nya itu bagaimana manajemennya itu juga ada ya Pak ya? Ya, betul sekali. Betul sekali. Oke, next-nya dari Success People. Mau tanya Pak, bagaimana cara edit value terhadap bisnis dan produk kita yang sudah terlanjur jalan? Ya, added value itu jangan hanya added value. Added value itu apa sih sebetulnya? Ada added value yang tangible, yang kelihatan, ada yang intangible, yang tidak kelihatan. Jadi added value-nya. Ya. Jadi added value yang kelihatan, misalnya kita menambah sesuatu, misalnya terhadap produk kita. Misalnya packaging-nya menjadi lebih baik, misalnya ya. Atau misalnya kita memberikan ongkir gratis. Itu kan added value ya, contohnya ya. Jadi ya sebetulnya added value-nya itu kita yang penting itu bagi saya semua yang kita berikan ke konsumen itu apapun namanya added value berarti ada penambahan dari apa yang produk yang sudah ada itu tetap harus unik dan relevan terhadap konsumennya gitu. Jadi tidak ada gunanya kita memberikan sesuatu yang memang menurut kita added value tapi menurut konsumen kita tidak, ujung-ujungnya bermasalah toh. Nah, karena itu menurut saya kan dulu pernah saya waktu di SGM dulunya, waktu awal-awal saya masuk di sana tahun 2005 itu sering sekali saya lihat teman-teman di SGM itu dia lakukan promotion ya pada saat Lebaran atau buka puasa atau bulan puasa itu dapat misalnya beli susu 2 box atau 3 box dapat minyak goreng atau dapat misalnya apa lagi sabun apa gitu ya. Nah, menurut saya apa hubungannya minyak goreng dengan susu anak-anak kan gitu ya. Jadi tapi added value nggak tuh konsumen? Ya mungkin iya gitu. Tetapi mungkin untuk brandnya kita malahan itu tidak menambah sesuatu yang tidak akan membuat. Jadi lebih bagus lagi adalah produknya itu added value-nya relevan, unik untuk konsumen segmen kita. Tapi sekaligus juga membangun intangible asetnya kita. Makanya waktu itu akhirnya kalau nggak salah saya itu kita lakukan perubahan sehingga free-nya itu gratisnya yang kita berikan itu setiap promonya itu bukan lagi minyak goreng misalnya ya, tetapi misalnya CD untuk misalnya edukasi anak-anak gitu. Nah, itu ada relevansinya dengan brandnya SGM karena susu anak-anak, pengembangan anak dan segala macam. Plus dia juga added value juga dan dia juga disukai gitu dibandingkan minyak goreng kan contohnya kan itu. Nah, itu contohnya. Oke Pak Budi, kita ke pertanyaan terakhir di sesi ini dari Wiji Mulia.
Ya. Jika kita punya brand dan berjalan 2,5 tahun, tapi omset masih sedikit, Pak, apakah di-cut atau kita tambahkan modal kembali? Di-cut gitu. Jadi dia sudah berapa tahun? 2,5 tahun, Pak. Omsetnya masih sedikit. Apakah di-cut atau kita tambahkan modal lagi nih, Pak? Untuk ya itu kan pilihan ya, saya nggak tahu juga. Makanya checklistnya paling gampang SBM itu bagi saya sih, Smart Business Map itu perbaiki dulu harusnya gitu. Kalau saya sih biasanya setahun itu kita sudah bisa lihat nih arahnya kemana gitu ya, walaupun tidak pasti juga ya. Tapi kalau kita misalnya tidak punya alat untuk melihatnya, ya kita setahun 2 tahun itu juga kita nggak tahu, karena kita sendiri nggak tahu apa persoalannya kan itu. Jadi untuk Wiji Mulia juga harus tahu dulu persoalannya apa. Seperti yang saya bilang tadi itu. Sebetulnya kalau potensi itu bisnis-bisnis yang UMKM ini, itu nggak usah kita mikir market size-nya, karena masih terlalu kecil gitu. Jadi tinggal masalahnya adalah ini masih bisa dipercepat atau tidak sebetulnya perkembangannya gitu. Nah oleh karena itu ada step-step atau ada checklist-nya kita itu ya, yang harusnya kita punya gitu ya, untuk melihat apakah ini bisa berhasil atau tidak. Nah kalau memang sudah tidak dan kita berdarah gitu ya, minus-minus terus ya, lama-lama ya tentunya sebaiknya kalau saya sih ya cut loss istilahnya. Kita ya mending kita tutup, kita amputasi aja dulu ya. Nah, kita regrouping istilahnya ya. Kita cari dulu, istirahat dulu, lihat lagi, oke, ini yang saya mau jalankan dulu. Oke, Pak Budi. Nah, itu pertanyaan terakhir di sesi ini. Mungkin sebelum kita menutup sesinya, ada closing remarks dari Pak Budi. Silakan. Ya, terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah hadir ya pagi ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa nanti belajar lebih banyak. Jadi sebetulnya Smart Business Map itu ya salah satu fondasi dasar, walaupun sederhana gitu ya. Minimal membuka pemikiran teman-teman untuk memperbaiki bisnisnya sebelum langsung diversifikasi gitu ya. Kalaupun mau diversifikasi ada caranya, ada tahu kapannya, kenapanya, dan segala macam. Dan itu namanya keputusan strategis yang harus dibuat oleh founder, owner, atau CEO-nya. Mereka lah yang menentukan arahnya. Tidak ada yang benar dan salahnya diversifikasi itu. Ya, yang menentukan benar salah itu adalah bisnisnya masih jalan atau tidak nantinya. Ya gitu ya, masih bisa tumbuh atau tidak ya. Artinya kalau bangkrut dia ya berarti itu salah strateginya kan gitu ya. Dan itu juga kadang-kadang preferensi dari masing-masing kita juga akan menentukan arahnya, kita mau diversifikasi atau tidak, mau fokus atau tidak, dan segala macamnya. Nah, tapi yang lebih penting lagi tentunya bagi saya adalah bagaimana kita paham dulu ya persoalan-persoalan bisnis kita sebelum kita melakukan hal-hal yang di luar dari bisnis intinya kita. Karena untuk teman-teman yang mungkin masih bukan meremehkan teman-teman ya, kalau misalnya bisnisnya masih 1M sebulan, 2M, 10M sebulan, itu masih terlalu kecil untuk bisnis apapun menurut saya gitu. Ya, untuk menurut bisnis apapun ya, kecuali bisnis wartel misalnya, ya warnet, ya itu mungkin nggak mungkin itu sudah nggak berlaku ya. Jadi harusnya dicari diutak-atik dulu. Nah, kalau itu sudah, caranya apa? Nah, carilah tools, belajarlah ke teman-teman yang lain, nggak usah belajar dengan saya pun juga boleh, banyak lagi guru-guru yang lain atau mungkin mentor-mentor yang lain yang bisa memberikan saran-saran juga gitu ya. Jadi mungkin itu closing remark saya, plus sekaligus kebetulan Anda hadir hari ini, pagi ini semuanya, karena besok juga hari ini adalah hari terakhir ya yang puasa, ya saya mengucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman semuanya, dan besok ya mudah-mudahan insya Allah kita akan lebaran ya, hari raya ya tentunya, dan saya akan mengucapkan tentunya selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah untuk teman-teman yang merayakan ya, dan mohon maaf lahir batin juga kalau ada selama ini saya di live atau di bisnis forum bersama-sama teman-teman di bisnis.id ya punya banyak kata yang kurang cocok misalnya ya, kemudian juga mungkin ya ada yang mungkin terasa tersinggung-singgung nantinya gara-gara caranya saya, ya mohon maaf nanti ya, tentunya sampai ketemu lagi ya di setelah liburan, nanti tolong dipantengin aja
di bisnis.id kapan mulainya kita lagi setelah Lebaran ini. Dan tentunya saya akan hadir juga setelah Lebaran nantinya dengan sesuatu yang baru-baru lagi nanti kita pikirkan. Gitu Melisa. Oke, thank you Pak Budi, thank you business planner semua yang sudah join di sesi hari ini. Kita sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Jadi di Sabtu ini Business Forumnya kita libur, kita ketemu lagi di Business Q&A minggu depan di Senin dan Rabu, dan ketemu juga di hari Sabtu Business Forum. Dan tadi untuk teman-teman yang ingin belajar Smart Business Map atau 12 pertanyaan atau checklist itu, teman-teman bisa klik link videonya Business ID atau langsung ke website dan aplikasinya Business ID. Di sana ada, teman-teman bisa akses materinya seumur hidup. Jadi itu enak banget. Ataupun kalau masih bingung bisa DM ke kita untuk nanti kita bantu. Oke, thank you Business Planner semuanya. Mohon maaf lahir batin juga dari kita dari tim Business ID. Thank you Pak Budi. Oke, makasih Melisa. Sampai ketemu semua teman-teman. Ya. Selamat pagi.